Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi di channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana perdagangan hari ini? Hari ini ya ya lumayan oke lah ya, lumayan oke karena kita beberapa dapat dapat jackpot juga, dapat yang hampir arah juga. Walaupun tadi ada yang di PHP ya, kirain mau arah terus tiba-tiba dibanting. Ya kan dibanting sih, tiba-tiba melorot aja gitu. Dan ya, ada yang beberapa yang bertanya sama saya begini. Mungkin kira-kira seperti ini pertanyaannya. Pak, saya kok seperti merasa kejebak. Saya sampai geli. Maksudnya kejebak gimana? Saya tanya gitu. Iya, Pak. Kayaknya market kok hari ini, akhir-akhir ini banget ya. Kelihatannya bagus. Oke, kita masuk. Tahu-tahu dibanting. Terus beberapa begitu kejadiannya. Atau ketika saya, memangnya kan saya selalu kalau rekomendasikan teman-teman itu, kalau beli itu better di atas jam 2 deh, agak siang deh, sesi 2 gitu, santai aja kita. Nah, dia bilang, saya udah ikutin Pak, beli jam 2. Kayaknya juga nggak ketemu titik terang. Maksudnya nggak ketemu titik terang gimana? Iya Pak, kita kalau saya beli jam 2 hijau nih, hari ini candle hijau nih. Besok candlenya merah Pak. Saya sampai geli. Ya bener juga ya. Gimana ya kalau caranya keluar dari rasa jebakan seperti ini ya? Saya jadi berpikir dan akhirnya saya putuskan, oke deh, nanti saya buat videonya aja buat supaya lebih clear teman-teman ya. Karena gini, saya selalu kalau di grup, kalau ada yang nanya, Pak, waktu merah ini kita boleh beli nggak? Ini pas lagi merah nih, gitu. Saya nggak bisa bilang enggak, tapi saya juga nggak approve ya. Tapi intinya kalau saya pribadi, kita sebaiknya hindarin nangkep pisau jatuh, ya, nangkep pisau jatuh. Tapi ada beberapa cara sebenarnya bagaimana caranya supaya kita nangkap pisau jatuh dengan baik dan benar. Nah, ini yang saya juga mau bagikan hari ini. Jadi bukan daripada sih, tetap idealnya kita beli ketika market lagi hijau ya. Tapi ini kan kondisi market lagi kayak begini, lagi jelek gitu kan. Dan kalau beli siang, beli hijau, besoknya merah gitu kan. Jadi pada akhirnya kita coba cari jalan tengah, Oke, mau beli ketika koreksi kan lebih bagus. Ya, jadi saya diskusi. Jadi kalau beli waktu kondisi merah bukan jadi bagus, Pak. Ya, memang lebih bagus kalau harapannya besok jadi hijau. Tapi kalau besok hijau, kalau besok tambah merah lagi gimana? Kan pertanyaannya gitu. Nah, di sini yang saya mau kasih tahu, kalau nangkap pisau jatuh itu, kita harus tahu betul bahwa pisaunya kita ini ketika kita nyampe ke tangan kita harus bagaimana menggunakan cara tangkap yang benar sehingga tidak melukai kita. Jadi contoh ya, kalau ada pisau jatuh celap gini ke bawah, tentu saja lebih bagus kalau kita jangan ada begini, pasti kita kena luka. Tapi kalau lagi begini, mendingan ya saya analogi ilmu fisik aja. Kita ngambilnya dari samping gini, celap gitu. Kita ambil celap gitu. Ambil celap. Nah, intinya apa? Intinya kan butuh kecepatan, butuh ketepatan, butuh ya momentum juga ya. Kapan kita harus action ya kan. Di titik dia mungkin sudah mendekati tanah, baru kita ambil slab. Karena apa? Dengan harapan kalau dia jatuh juga dia bisa mantul lah, kita bisa ambil. Jadi ada dua kali peluang kita bisa dapat nangkap pisau ini. Pertama, ketika dia udah deket tanah, ya kita spekulasi ambil slab gitu, mungkin bisa dapat peluang. Tapi kalau dia kena dan dia mantul, kita juga masih bisa ada peluang ambil. Jadi istilahnya ada di dalam teori kemungkinan ya, kita bisa dapat peluang lebih banyak untuk dapat barang ini dan dapat pisau ini. Dan satu lagi, kalau sudah sampai bawah, tidak potensi untuk kena kaki juga lebih kecil kan, istilahnya gitu. Jadi dia udah di dasar dan udah dekat lantai, udah dekat meja, umpamanya dekat dasar. Ketika umpamanya kita gagal pun ambil, dia masih ketahan dan kita bisa melihat
untuk ambil pelan-pelan, ya kan. Nah, dan dia tidak turun lagi, umpamanya melukai, selain melukai tangan malah melukai kaki juga. Nah, itu kan juga bahaya. Jadi intinya ketika dia sudah ada di dekat areal support yang kira-kira sudah, oh ini kayaknya dekatnya, ini supportnya cukup kuat. Jadi, nah di situ kita boleh spekulasi untuk ambil. Contoh yang bisa saya kasih gambaran mungkin di hari ini ada beberapa saya lihat tadi. Saya ingat-ingat dulu ya. Saya ingat-ingat dulu. Semen Gresik mungkin. Semen Gresik. Ya walaupun dia tidak benar-benar ya seperti inilah. Tapi kan candlenya nggak hijau gitu ya, nggak merah. Waktu kita nangkap di sini nggak merah. Maksudnya bukan, akhirnya endingnya hijau. Jadi kalau endingnya hijau ya kita spekulatif beli di sini itu oke. Tapi kita berapa banyak sih dapat candle seperti ini gitu kan? Dapat candle dia kena support dan dia rebound, dan pas hijau kita beli, wah candlenya hijau gitu. Sering kali kan kayak gini kondisinya. Dia menghujam bumi dengan merah berdarah-darah gitu kan. Dan nah, kita cari dia tidak buat lower low lagi, kita cari dia di mana dia tidak bikin tambah dalam lagi, itu baru kita ambil momentumnya. Itu momen yang kita ambil. Sama kayak halnya ini. Nah, ketika dia turun jelek, kalau kita tadah di sini ya bahaya. Buktinya dia bisa turun lagi di bawah dan dia bisa naik, ya kan? Ini untungnya besoknya dia rebound lagi. Tapi kalau besoknya dia tambah turun lagi bagaimana? Jadi hati-hati ya, nangkap pisau jatuh itu hati-hati. Jangan gegabah istilahnya. Contoh kayak gini. Ini pun yang sudah tidak buat lower low pun dia bisa tiba-tiba turun lagi kan. Mamanya dia besok akhirnya rebound, kita beli di sini, dia bisa merah lagi dan bisa merah lagi dan bisa merah lagi, tambah turun lagi. Jadi nangkap pisau jatuh itu seninya adalah kita harus dengan kepala dingin ya. Tidak jadi saya mendefinisikan perasaan ini gimana ya? Ketika kita melihat kondisi seperti ini, kita punya impian kayak seperti punya, kita serok di sini nih nanti kalau naik cuannya gede. Jadi kayak punya rasa serakah gitu loh. Jadi kita bayangin untungnya dulu. Jadi ketika kita beli, kita udah kebayang untungnya dulu. Dan ketika kita bayang untungnya dulu, kita hitung deh. Kalau untung 20%, duitnya berapa ya cuannya ya? Kalau saya masuk sekian juta, saya masuk sekian puluh juta, masuk sekian belas juta, puluhan juta mungkin, ratusan juta bahkan, saya bisa dapat sekian uang, sekian rupiah. Jangan, itu bahaya. Jadi ketika kita nangkap pisau jatuh di bawah, yang perlu kita ambil adalah ketika perhatikan adalah bagaimana supaya tangan saya nggak luka. Atau kalau luka pun saya cukup pakai Stensoplas atau pakai Hansaplast atau pakai pembalut luka cukup. Nggak perlu sampai dijahit umpamanya. Ya, saya berdarah-darah umpamanya. Jadi waktu kita nangkap pisau jatuh, fokus kita adalah bagaimana supaya kita meminimalisir resiko kita untuk terluka sekecil mungkin. Bukan untuk berpikir dapat cuan sebanyak mungkin. Paham di sini maksud saya ya. Jadi harus punya mindset, atau punya teknik yang benar. Dan pastinya penguasaan terhadap, atau setidaknya mengerti di mana letak support, dan penguasaan terhadap teknik mengatur money manajemennya juga itu penting semua ya. Ya, ini contoh ya, ini contoh kira-kira yang saya bisa kasih gambaran mengenai tentang bagaimana sih caranya supaya kita nggak terjebak tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen beli, kan saya kemarin bilang, kalau beli jangan sebisa mungkin jangan FOMO ya, jangan lagi terbang kita kejar. Coba lihat beberapa waktu ini banyak sekali yang kasih jebakan-jebakan parah. Contoh ya, ini saya hari ini lihat jebakan banyak banget. IPCC nih jebakannya tuh. Kalau tadi kejar di atas, wah udah deh selesai sudah ya. IPGM ini sama-sama dia, sekali 3 uang. Ya kan? Tuh. Terus satu lagi BEPS ya. Nah, terus ada lagi kemarin BBYB bikin begitu, dan sebelumnya juga bikin begini ya. Terus apalagi yang candle-nya jelek kayak gitu. Toys juga termasuk nggak?
Yes, Toys juga termasuk, lihat. Jadi jangan FOMO, jangan kejar saham-saham yang sedang terbang, ya, jangan kejar saham-saham yang sedang terbang. Kalau kejar yang kayak begini-begini bahaya, ya, Toys, APCC, IPCM, ya, BBB, ya ini BBB kemarin tuh, ya. Ini juga di sini, terus apa lagi? Banyak deh. Banyak sekali kondisi-kondisi jebakan-jebakan Batman. Satu lagi, satu hal supaya jangan sampai terjebak yang pasti adalah jangan beli di pagi hari. Udah, titik. Itu sebabnya saya beli sore. Sore aja potensi kejebak juga masih besar kayak tadi. Ya, kita beli sore sahamnya yang lagi posisi, wah kita tahu nih, wah ini uptrend ini. Kemarin Pak Erwin sudah nonton videonya trend follower Pak Erwin. Wah, ini tepat sekali untuk beli. Jadi begitu dibeli besoknya merah. Nah, salah satu kriteria, coba nonton lagi trend follower ya, nonton trend follower dan nonton trading swing. Nah, cara yang lebih paling tepat di sini untuk trading di kondisi seperti ini adalah trading swing. Saya sudah bagikan juga videonya kemarin. Kalau beli terlalu jauh di atas selendang itu bahaya, ya. Beli itu harus di dalam selendang atau di bawah selendang. Oke, di dalam selendang maksud saya, bukan di bawah, tapi di dalam, tapi posisinya lagi di support, kita tahu titik supportnya di mana, ya. Jangan udah terbang tinggi baru kita beli, udah selesai sudah, ya. Nanti potensi nyangkut cukup besar. Ya. Ya, itu yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi semoga menjawab pertanyaan ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, saya kenapa beli salah mulu? Saya kayak kejebak nih Pak, beli hijau salah, beli merah salah. Ya, saya bilang pelan-pelan, ini juga proses pembelajaran. Jadi, market juga lagi begini kan. Kalau market lagi begini, kalau kita maksain trading dengan duit besar, pasti banyak salahnya. Duit kecil aja banyak salahnya. Tapi kalau dengan duit kecil, kita meminimalisir kerugian. Itu yang pasti. Ya, jadi keep calm aja dulu, jangan terlalu agresif, kita jangan fokus kita jangan cari cuan dulu di sini, fokus kita di sini buat teman-teman yang baru mulai trading saham, belajar dulu, fokusnya bagaimana supaya luka itu nggak terlalu dalam gitu kan. Jadi itu dulu deh, ya kan, sebelum nanti kita trading beneran. Soalnya kondisi kayak begini ya, mungkin sekilas enak trading gorengan kali ya, sekilas. Tapi harap diingat, resikonya juga besar. Kayak tadi seperti yang saya kasih lihat chart-chart beberapa kan itu yang banyak bikin rambut, itu juga bahaya sekali. Jadi antara kalau kita mau trading gorengan, bukan berarti jelek dihindarin. Gorengan itu enak kok. Saya juga sering makan gorengan. Hari ini aja tadi iseng-iseng trading cepat di WMUU. Terus iseng-iseng lagi kemarin di Toys ya, beli kemarin sore, tadi pagi saya jual gitu terus. Jadi ya trading gorengan, tapi itu tidak makan porsi besar dari saya punya portofolio. Porsi besar saya tentu saja tetap kita di saham-saham yang at least setidaknya masuk di Kompas 100. Dan saya juga melihat fundamentalnya. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, jadi memang kalau lagi kondisi kayak begini, gorengan itu enak banget. Karena apa? Kelihatan sekali di running trade maupun di table analisa Bapak Ibu kayak top 20 lah, apa semua pasti dia nongol. Karena apa? Persentase gede banget. Transaksi juga gede banget. Dan memang sengaja dibikin begitu supaya kita mendekat. Ya kayak seperti laron ya. Ketika kita melihat cahaya, kita mendekat, tapi malah begitu mendekat, sayap kita kena api kalau lilin ya. Jadi malah berbahaya gitu. Kalau kita nggak tahu cara tradingnya, kita nggak tahu cuma berdasarkan rumor, coba berdasarkan lihat naik turun doang, bahaya. Sebaiknya jangan. Sebaiknya cari posisi yang nyaman, yang enak, kita trading, duduk diam, liatin, nanti berapa hari positif, jual lagi, gitu terus. Gitu aja dulu, enjoy the ride aja. Saya sampai hari ini pun tetap rekomendasikan emiten-emiten yang posisinya masih di support, posisi yang dekat dengan support, atau posisi yang baru naik dan sedang koreksi, kita cari yang begitu-begitu. Jadi kita hindarin sebisa mungkin cari yang sudah ditinggal terbang ya. Kalau sudah ditinggal terbang udahlah, let it go aja, nggak usah terlalu maksa untuk masuk juga. Oke, ya semoga jelas apa yang saya bagikan ini ya. S-Trader ini saya juga agak bingung juga kasih judul apa ya ini ya. Mungkin teknik menangkap pisau jatuh mungkin lebih oke kali ya. Oke,
Ya, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi dan bukan, market review dulu ya. Untuk market review bagaimana kondisinya perdagangan esok? Coba kita cek composite kita. Composite kita hari ini tradingnya transaksi cuma 8,59 triliun, yang mana menurut saya itu kecil banget dan di bawah rata-rata, dan asing membukukan net sell minus 111,8 miliar. Menurut saya kecil ini, nggak usah khawatir. Dan kita lihat juga IHSG ada di atas skyline dan bermain di sideways ya, area sideways seperti kita bilang. IHSG bergerak di level 6144 sampai 6045. Jadi pergerakan IHSG masih di sini-sini saja. Dan ini baru awal bulan, minggu pertama, mungkin bulan September, termasuk minggu pertama nggak ya? Yes, mungkin termasuk minggu pertama. Dan saya lihat ini tidak mencerminkan bahwa IHSG pasti akan tuh kan, koreksi kan, bener kan. Kita thinking positif, berpikir positif, maka kita akan narik hal-hal yang positif. Jadi saya lihat tetap kita boleh dong berpikir, wah September ini bakal ceria. Jadi kita afirmasi dulu, pokoknya yakin dulu, September ini ceria. Urusan indeksnya jadi merah, itu urusan belakangan. Tapi kalau September ceria, berarti saya di bulan September ini pasti cuan. Nah, itu dulu. Yang kita tangkap positifnya dulu, oke? Dan pergerakan di IHSG hari ini saya lihat berpotensi besok menguat. Di akhir minggu menguat. Wow, oke banget tuh. Semoga menguat dan Bapak Ibu semua terlepas dari posisi nyangkut di sepanjang minggu ini. Oke, itu doa kita sama-sama. Dan selanjutnya kita masuk ke sektoral. Coba sektornya bagaimana? Sektor basic masih tertahan di support dan saya lihat potensi untuk naik juga ada, masih terbuka lebar. Ya, stay calm aja dulu di sektor ini. Hold, kalau masih hold, saya bilang boleh hold ya. Terus consumer cyclicals lagi koreksi dan akan nguji support lagi. Kalau nguji support dia potensi mantul. Hari ini asing terpantau net buy, jadi saya bilang potensi rebound cukup besar. Sektor energi, nah pelan-pelan ya, mulai comeback lagi. Ada beberapa emiten yang energi yang Bapak Ibu bisa silakan perhatikan. Tadi oil ya, kemarin kita ada rekomendasikan El Nusa, dan hari ini BAM, El Nusa naik 9,7%. Wow, happy banget kan? Itulah, candle merah, IHSG merah, tapi winner stocks tetap masih dapat profit. Luar biasa bukan? Terus kemudian ada lagi Medco, tadi kita juga ada sempat rekomendasi Medco dan lumayan. Ada profit juga dikit. Sektor finance mulai tertahan support, koreksi, yes hari ini koreksi dan kita berharap besok mantul ya karena sudah tertahan support. Silakan Bapak Ibu yang di sektor finance, pemerhati dan penyuka sektor finance mungkin bisa atur strateginya untuk buy on weakness dan rebound. Nanti kita berharap segera rebound ya. Sektor healthcare bagus banget ini, tertahan di level support nih dan membentuk selendang ini membentuk kantong semar. Nah, ini kita melihat ini suatu tanda-tanda yang bagus. Jadi sektor healthcare silakan Bapak Ibu kumpulin aja dulu, trading kecil-kecil, numpulin kecil-kecil. Siapa tahu nanti tiba-tiba boom dia terbang, bam ya. Sekarang modelnya gitu, kita waktu koreksi kita mulai ngumpulin, nanti begitu dia terbang kita tinggal nambah, kita posisi sudah profit. Sektor industri bagus ya, cakep ya. Nah, ini juga salah satu kita lihat pergerakan yang kena support dan dia rebound. Nah, yang kayak gini. Nggak selalu bisa kondisi kayak gini loh ya. Nggak selalu bisa kondisi kayak begini. Tapi itu, kalau kita punya indikator-indikator yang tepat, yang efektif, kita bisa tahu kapan harus serok dengan bagus ya. Sektor ini juga kelihatan itu, industri kelihatan lah candle-candlenya tuh, lihat nurut banget sama support dan resistennya. Terus sektor infrastruktur juga menarik untuk dicermati ya. Ini posisi juga tertahan support ya. Saya lihat pada dasarnya trennya masih akan bagus sih. Hold aja. Consumer non cyclicals ya masih ngambang, dia masih ambigu. Tapi ini kantong semar juga sudah mulai kebentuk, harapan saya kebentuk dan dia bisa rebound. Properti, wow, nguji support ya, jebol ya. Saya bilang hindarin dulu deh. Mau spek buy, ya nangkap pisau jatuh, ya coba aja, silakan ya, kita coba.
Semua peluang saat ini coba-cobain aja. Tapi kalau lagi nyoba-nyoba jangan duit gede ya, dikit-dikit dulu. Nah, sektor tekno naik nggak kuat, kalau dia bikin lower low lagi jebol, wah udah deh. Kalau dia jebol ini sih, saya sih tinggal sudah. Tinggal dulu. Harapan saya dia nggak jebol ini deh. Kalau dia jebol ini bikin lower low, udah the downtrend sektor ini. Terus transportasi, wah cakep transportasi logistik, keren. Bagus ini, silakan cermati. Tadi ada emiten yang kita selalu senangi ya, rebound dengan bagus ya. Nanti saya rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Oke, itu dulu Bapak Ibu video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga besok kita dapat profit lagi. Trading pendek dulu deh, ya. Oke, sampai di sini. Selamat beristirahat dan selamat buat strateginya untuk besok. Stay safe semua, stay healthy, and God bless.